Langsung. Bismillah. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min bx plus 11. Grafik fungsi tersebut melalui 3 titik. Berarti kalau misalnya melalui tinggal memasukkan angka aja. Berarti di sini titiknya itu ada 1,6. Langsung masukkan, berarti ini jadi 6 sama dengan fx-nya berarti 6 kan ya. Selanjutnya x kuadrat berarti 1 kuadrat min b dikalikan 1 ditambah 11 berarti 6 sama dengan 1 min b plus 11. Maka berarti ini 12, berarti pindah, berarti b-nya positif, berarti ini 1 tambah 11 12. 6-nya pindah ke kanan berarti 12 dikurangin 6, berarti hasilnya adalah 6. Kemudian di sini ada A,3. Aku nggak lihat komentar ya, jadi ini aku bikin pembahasan aja. Soalnya buat siswa aku. Nah, berarti di sini fx-nya adalah 3, berarti di sini 3 sama dengan x kuadratnya adalah a kuadrat min b-nya kita ketemu 6 dikalikan x-nya adalah a, kemudian ditambah 11, maka ini 0 sama dengan angka 3-nya pindah ke kanan berarti a kuadrat min 6a, 11 dikurangin 3 berarti plus 8, berarti ini 0 sama dengan a min berapa kali berapa yang hasilnya 8 dijumlahkan min 6 berarti 4 sama 2, berarti a min 2, berarti di sini jadi A sama dengan 4 dan A sama dengan 2. Karena di sini A sama B-nya 6, A-nya di sini ada 2, berarti kita harus memutuskan berapakah nilai A-nya yang bisa diterima. Apakah A sama dengan 4 atau A sama dengan 2. Berarti di sini untuk koordinat A plus 3,6, maka kita langsung tulis di sini fx-nya adalah 6 sama dengan x kuadratnya, berarti x-nya adalah A plus 3. Terus dikuadratkan min 6, B-nya berarti 6, kalikan X-nya A plus 3. Ini kelihatan kan ya? Nanti siswaku nggak kelihatan lagi. Nah, oke. Kemudian ini ditambah 11, maka ini pindah jadi 0 sama dengan A kuadrat. A-nya. Berarti kita tinggal memasukkan nilai A-nya aja ya. Nanti kita harus mencari yang hasilnya 6 itu yang mana. Kalau misalnya A, aku pasang angka 2 dulu deh, angka 2. Maka di sini jadi 2 ditambah 3, berarti 5 kuadrat min 6 kalikan A-nya 2 ditambah 3 berarti 5 ditambah 11. Berarti ini hasilnya 25 dikurangin 30 ditambah 11. 25 dikurangin 30 berarti min 5. Min 5 ditambah 11 berarti hasilnya 6. Sesuai nih dengan yang ini. Tapi kalau misalnya aku pasang A-nya itu 4 berarti A plus 3 berarti ini 7. 7 kuadrat min 6 kalikan 7 ditambah 11. Berarti ini jadi 49 dikurangin 42 ditambah 11. 49 dikurangin 42 berarti 7. 7 ditambah 11 berarti 18. Berarti bukan ya, berarti bukan A sama dengan 4 tapi A sama dengan 2. Maka di sini A dikalikan B, A-nya adalah 2 dikalikan B-nya adalah 6. Berarti hasilnya adalah 12. Seperti itu. Jangan bertanya, nggak boleh bertanya. Yang nonton nggak boleh bertanya. Yang nonton nggak boleh bertanya. Yang nonton nggak boleh bertanya. Oke, selanjutnya di sini bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar. Dibaca dari kiri ke kanan. Dari dua persamaan menurun untuk suatu operasi aritmatika. Apa ini? Hashtag. Nah, ini hashtag. Berarti di sini itu setelah aku cerna-cerna, ini tuh tanda hashtag nih yang kita cari tahu. Apakah hashtag di sini dia itu tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian? Kayak gitu kan ya? Ini tulisannya lembut banget. Aku butuh usaha ini. Ini dikasih siswa aku itu jam berapa tadi? Jam sore lah pokoknya. Ini aku baru bisa menjawab.
Nah, kemudian di sini kita disuruh ini, jika hashtag merupakan tanda jumlah kurang kali atau bagi nilai Q di di hashtagin dengan P, ini tandanya apa? Sekarang kita, ini setelah aku cerna-cerna, dia bentuknya seperti ini ya. Setelah aku berusaha dengan mataku yang berakomodasi maksimal, aku menemukanlah angka-angka ini. Terus kita lihat, ini kan bacanya disuruh dari kiri ke kanan, berarti ini aku dapat nih 6 dibagi P sama dengan 2. Maka ini coret-coret, ini hasilnya 3, berarti P-nya sama dengan 3. P-nya dapatlah 3. Kemudian untuk menentukan Q-nya di sini kita baca dari atas ke bawah. Berarti 6 ditambah 2. 6 tambah 2 sama dengan 8 kan? 6 tambah 2 sama dengan Q. Berarti ini 8. Q-nya sama dengan 8. Kita cobalah. Kalau Q-nya di sini ini 8, kemudian dioperasikan dengan angka 9 dan menghasilkan angka -1, berarti hashtagnya ini kan tandanya harus dikurangin. Begitu juga dengan ini. Ini kalau dibaca dari atas ke bawah, berarti 2 dihashtagkan 3, hasilnya -1. Berarti 2 dioperasikan dengan lambang operasi apa? Pada saat dianukan dioperasikan dengan angka 3, dia menghasilkan angka -1. Berarti kan hashtagnya di sini tanda pengurangan gitu kan ya. Maka yang dimaksud di sini adalah Q dikurangin P. Ini kan Q kurangin P. Tulisannya sumpah lembut-lembut banget loh ini. Aku berusaha ini ya. Nah, kemudian Q-nya berapa? Q-nya itu 8 dikurangin P-nya 3. Berarti jawabannya 5 ya. Isi dari titik-titik ya udah, pokoknya hasilnya 5. Oke. Selanjutnya, gerak cepat ya, gerak cepat. Biar besok biar ini bisa istirahat. Terus anunya diapain? Tanya ta. Ini ya. Kamu ke TBK enggak? Enggak kan? P3 dari mana? P3. P sama dengan 3. Oh, oke, ada pertanyaan. Ini sebenarnya soal ini tuh aku baru baca lagi dari siswaku. Kak, jangan dibuat live katanya gitu. Nanti kakak dihujat. Aku baru baca. Oh, bodo amat lah kalau dihujat pun gak masalah. Nah, ini P dari 3 itu P sama dengan 3 itu dari mana? Ini kan ada ini bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi 2 persamaan mendatar, dibaca dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan. Berarti kita dapat apa? 6 dibagi P sama dengan 2. Kalau 6 dibagi P, ini aku buat perperan ya. Berarti 6 per P sama dengan 2. Maka ini kan tinggal dikalikan silang atau main coret-coret gitu kan ya. Kalau 6 dibagi P sama dengan 2, maka ini tinggal 6 sama dengan 2P. Maka P sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, kan gitu kan? Ya tadi yang tanya siapa sih? G, ya gitulah G. Gimana G? Aman lah ya? Gampang ya? Ini enggak sampai 20 detik nih jawab soal seperti ini. Tapi gitu, tantangannya adalah fotonya ini kenapa lembut-lembut banget? Ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Lanjut ya. Nah, ini aku dapat foto selanjutnya. Nah, ini siapa ini yang memakai baju biru awan ini? Aku nggak tahu. Ya pokoknya aku dapat foto ini, langsung aja lah gas. Nah, sekarang di sini ini soalnya kelihatan nggak Kak bisa bahas soal yang tentang sampah itu nggak Kak? Sampah? Bentar. Ini aku soalnya berurutan ya. Ini baru dapat. Ini sampai bateraiku habis. Besok kita ini otak-atik lagi. Untuk bilangan real negatif A tertentu. Bentar, aku tanya. Banyak yang bilang, ini kan kalau siswa aku kan nggak ada yang hari pertama kan ya. Banyak yang bilang bahwa soal PK itu susah. Enggak loh, itu hanya kebohongan belaka. Enggak, beneran. Enggak susah. Malah menurut aku lebih mudah daripada yang tahun kemarin. Tahun kemarin ada berapa soal yang susah? Ada 2 ya. Yang agak trik banget lah. Untuk bilangan real, oke, ini kita lanjutin ya.
Biar cepet. Untuk bilangan real negatif A tertentu di antara 3 bilangan. Setelah aku baca-baca dan aku perbesar gini ya. Ini bilangan ini itu adalah ini nih. 3 bilangan ini adalah A. Kemudian akar A berderajat 3. Kemudian ada A pangkat 3. Apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Yuk kita gas lah. Sebenarnya dari sini ini kita bisa, ini kan dari pernyataan 1 sama pernyataan 2 yang membedakan itu, pernyataan 1 itu nggak ada angka, pernyataan 1 ini ada angka min satunya. Pernyataan 2 di sini nggak ada nilai A-nya, itu nggak ada angka min satunya. Nah berarti dari sini kita harus mencoba. Kalau min 1 perlu dicoba nggak ya? Coba aja deh buat membuktikan ya. Tapi kalau misalnya kalian udah paham ya, ini langsung nyentang aja nomor 2 ini bakalan cukup dengan cara, nah aku kupas aja lah satu persatu. Ini sebenarnya soalnya lumayan mudah gitu ya. Nah, pernyataan 1 di sini, kalau misalnya pernyataan 1 di sini menyatakan bahwa nilai A-nya ini, silakan ya Kak, dapat link soal ini dari siswaku, aku dikirim, Kak bantu. Cuman waktu dia ngirim fotonya ya, foto ini, nah gadis berbaju biru ini dia ngomong, Kak jangan dibuat live, nanti kakak dihujat. Bodo amat lah dihujat. Dihujat urusan nanti, bodo amat lah. Nah berarti kita balik lagi. Pernyataan 1 di sini nilai A-nya ini ya aku tulis ya. Pernyataan 1 kalau kamu nggak bisa ngelihat, ini min 2 kurang dari A kurang dari min, ini aku nggak kelihatan ya. Ini angka berapa? Ini angka berapa nih? Tapi setelah aku lihat-lihat ya, setelah aku cerna-cerna, ini sepertinya angka 2. Nah, coba nanti kamu telah lebih jauh lagi, fotonya yang jelas itu seperti apa. Nah, nanti kamu bisa bermain dengan cara seperti yang aku kasih ini. Misal nih, ini min setengah gitu ya. Sorry ya, nggak kelihatan Kak. Iya nggak kelihatan. Ya gimana? Aku juga awalnya nggak kelihatan. Ini tulisan kok lembut-lembut banget gitu. Yang malah kelihatan adalah si ini adik berbaju warna biru ini. Siapakah dia? Terus siapa yang moto ini? Luar biasa lah. Oke, nah ini ya. Coba nanti kalau misalnya entah ya siswa aku ini dapat dari mana, pokoknya aku dikirimin lah. Ini pernyataan 1 di sini nilai A-nya itu antara min 2 sampai min setengah. Berarti nilai A di sini yang bisa kita uji itu yang paling mudah ya. Itu min 1, bisa kan ya? Kemudian A-nya sama dengan berapa lagi ya? Kalau min setengah itu kalau dibuat desimal itu kan min 0,5. Berarti yang lebih besar dari min 0,5 itu adalah min 0,6, ya enggak sih? Kemudian misal aku coba lagi nilai A-nya itu berapa ya? Setidaknya 3 angka aja. Ada min 1, berarti min 1,5 boleh enggak? Karena di sini ini kan min 1, ini min 2, berarti min 1,5, min 1,5. Boleh ya? Nah, berarti ada yang jawab. Oh, 1/9. Oh, 1/9. 1/9 itu berapa ya? 1/9 itu berarti 0, berapa? 1/9 ya. Ya udah, berarti gini aja. Kita cek nih. Ini kan kalau misalnya aku buat nilai A-nya itu sama dengan min 1 gitu ya. Oke lah, ini 1/9. Benar ya? 1/9 ya. Kalau 1/9 itu ya udahlah. Oke lah, nggak masalah lah. Ini contoh di sini. Salah satunya yang paling mudah adalah min 1. Kalau min 1 aku aku aplikasikan ke suku-suku ini. Kecapean nih laptop aku. Bentar ya. Sabar. Aku aplikasikan ke ini, suku-suku ini, A sama A akar berderajat 3 gitu, sama A pangkat 3. Berarti kan dia bakalan membentuk seperti ini. Ini min 1. Kemudian yang ini akar min 1 berderajat 3 gitu kan ya. Kemudian
Ini A pangkat 3 berarti ini misal ya. Misal aku pilih nih dari angka min 2 sampai min 1/9, ini aku pilih salah satu. Aku pilih salah satu, yaitu yang paling mudah adalah jika A-nya itu adalah min 1. Berarti kok banyak yang nonton. Jangan dihujat ya, nanti aku nangis loh. Kemudian di sini nilai A-nya itu adalah min 1, berarti di sini min 1 pangkat 3, gitu kan ya? Nah, sekarang kita cek nih, akar min 1 berderajat 3 itu hasilnya adalah min 1. Nah, pasti ya bertanya kan, kok bisa min 1 sedangkan akar min 1 dan di sini berderajat 2 ya? Atau di sini kalau berderajat akar doang itu kan berarti di sini pasti angka 2 gitu kan ya. Nah, akar 1 ini tidak terdefinisi gitu kan ya. Sedangkan kalau misal akar min 1 itu kan tidak terdefinisi. Tapi kalau akar min 1 tapi akarnya berderajat 3 itu terdefinisi, yaitu min 1. Dari mana? Karena gini, kalau akar min 1 berderajat 3, ketika min 1-nya ini aku pangkatkan 3, maka hasil di dalamnya min 1 pangkat 3 itu kan hasilnya pasti min 1, say. Ya enggak? Berarti kan enggak masalah. Akar min 1 berderajat 3, pasti ini terdefinisi, yaitu hasilnya min 1 kan gitu kan. Nah, ternyata kalau misalnya nilai A di sini untuk pernyataan 1, aku ambil salah satunya, yaitu yang paling mudah untuk nilai A-nya itu sama dengan min 1 ya. Aku nggak melihat ini, entah itu atau 1/9 atau lebih besar dari min 1/9, bodoh amat gitu kan ya. Nah, berarti kalau aku ambil salah satunya di sini min 1 ya untuk A-nya, berarti kan ini min 1. Suku berikutnya untuk yang akar A berderajat 3 kan min 1. Kemudian suku berikutnya yaitu A pangkat 3, berarti kan min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 kan ya? Nah, berarti setiap suku-sukunya itu sama. Berarti pernyataannya gini gimana nih? Apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Coba kita lihat. Ini min 1, ini min 1, ini min 1. Mana yang paling terkecil? Nggak ada. Kalau kita pakai untuk nilai A sama dengan min 1 itu ya, berarti di sini tidak cukup. Ini tidak cukup. Ya enggak? Contoh nih, kalau nggak percaya, misal kita ambil jangan yang mendekati min 1/9, misal min 1,5 deh, min 1,5, berarti kan ini nanti 1,5, min 1,5, kemudian di sini akar min 1,5 berderajat 3, ingat-ingat ya, kalau misalnya di sini minus, nanti hasilnya pasti minus nih, ini min 1,5, yang ini min akar 1,5 berderajat 3, kemudian ini min 1,5 berderajat 3. Nah, kalau kita cek ya secara detil, ini kan sebenarnya kalau misalnya kita urutin, ini kan A pangkat 1, yang ini A pangkat 1, ini A pangkat 1/3, ini A pangkat 3 gitu kan ya. Berarti di sini nilai A pangkat 1, kemudian ada A pangkat 1/3, kemudian ada A pangkat 3, gini kan ya. Berarti dari pangkatnya ini aja dia tidak berurutan, dari yang ditampilkan di soalnya itu loh. Kan dimulai dari A pangkat 1, kemudian A pangkat 1/3 sama A pangkat 3. Dari sini kan nggak berurutan, tapi kalau misalnya diurutkan berdasarkan bilangan ini pada saat min 1,5-nya angkanya itu tidak terpasang, berarti bisa kita logikakan ini A pangkat 1, kemudian A pangkat 1/3, kemudian A pangkat 1, kemudian A pangkat 3, kan gini kan ya. Ini logikanya. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita pakai min 1,5 itu bisa terjawab. Sedangkan kalau kita pakai A sama dengan min 1 itu tidak bisa terjawab. Berarti pernyataan 1 itu kan tidak cukup, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya pernyataan 1, paham nggak sih? Insya Allah paham lah ya. Nah, sekarang yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini nilai A-nya dari min 1 sampai 0. Paling enak nilai A-nya kita pakai min setengah. Boleh nggak? Kita pasang lah.
Tadi suku-sukunya yang disebutkan itu A, kemudian A pangkat 1/3 sama A pangkat 3. Kalau di pernyataan kedua nilai A-nya itu dari min 1 sampai 0 dan A dari batas min 1 sampai 0 ini aku ambil yang paling mudah adalah min setengah gitu ya. Berarti kan gini, A sama dengan min setengah. Berarti ini kan sama dengan min 0,5 gitu kan ya. Kita urutkanlah. Ini berarti min 0,5. Kemudian ini akar berderajat 3, dalamnya di sini min 0,5. Kemudian ini min 0,5 pangkat 3. Gini kan ya. Berarti ini secara logika min 0,5, kemudian ini min akar 0,5, ini akarnya berderajat 3 sama 5 pangkat 3. Ini kan sama aja 0,5 itu 1/8 ya. 1/8 itu berapa? 0 berapa? Aduh, nggak bisa mikir nih. Atau gini deh, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125, berarti 0,125. Ya enggak? Min. Kalau di sini 0,5, ini, nah ini nih, 0,5, ini kan 0,5, tapi kalau di sini min 0,1. Di sini pertanyaannya A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil, berarti benar dong? Ya enggak? Misal nih, ini untuk akar berderajat 3, untuk bilangan 0,5, anggaplah ini kan pangkat 1, ini 1/3, ini pangkat 3, semakin besar pangkatnya berarti nilainya semakin kecil, iya enggak? Kan gitu kan ya? Bisa dilogikain gitu enggak? Meskipun di sini ini kan pangkat 1/3, ini pangkat 1, ini pangkat 3 gitu. Dan ternyata semakin besar ya, semakin besar. Wait. Ini 0. Gimana sih? Bener nggak? 5 pangkat 3. 5 kali 5, 25. 25 kalikan 5, 125. 0,1. Oh ini ya, yang paling besar ya. Oh berarti ini, oh ya berarti sama aja dong. Berarti cukup. Berarti ini kemungkinan yang besar nih. Nah ini kemungkinan yang besar. Berarti cukup dong pernyataan 2. Ya enggak? Kalau aku pakai min setengah, gitu kan ya? Cukup ya? Nanti bisa tanya deh. Abian, Noha, dan Zami. Silakan tanya nanti. Aku lanjutin. Intinya pernyataan 2 cukup ya? Nah sekarang ini. Hasil, ini nggak kelihatan ya. Ini bacaannya adalah hasil perkalian 3 bilangan prima. Kalau bilangan prima itu angka 2, 3, 5, 7, terus berapa? 11, 13, sampai seterusnya gitu kan ya. Berbeda, A, B, dan C pada saat dikalikan itu hasilnya adalah 182. Berarti A dikalikan B dikalikan C sama dengan 182. Gini kan ya. Nah sekarang dari angka-angka bilangan prima yang di sini kita lihat nih, wow ternyata hasil perkalian dari 3 bilangan ini adalah bilangan genap. Berarti kalau bilangan genap angka 2 berarti ikut andil dong. Berarti sekarang kita bermain pembagian aja. 182 dibagi 2 itu sama dengan 18 bagi 2, 2 bagi 2, 1 berarti ini 9, 91 gitu kan ya. Sekarang angka 91 kita bagi berapa? Bagi 3 bisa? Nggak bisa ya. Bagi 7, 91 bagi 7, 1, 3, berarti 13. Ya nggak? Ini bisa ya? Berarti ini 13. Ini prima. Berarti di sini untuk menghasilkan angka 182 berarti 2 dikalikan 7 dikalikan 13. Dapat lah ya. Nah ini titik-titik. Kok banyak banget ya yang titik-titik ya soalnya ya. Oke lah. Ya begitu pokoknya. Gimana? Paham ya? Paham lah. Lanjut. Biar videonya nggak lama-lama soalnya ini aku recording. Banyaknya permutasi 6 digit. Banyaknya permutasi 6 digit.
dari angka 1, ini ya, nggak bisa baca ya, cari fotonya. Cari fotonya, nggak tahu tuh siswa aku dapat dari mana. Ini banyaknya permutasi 6 digit, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan. Oke, kalau digit-digit genap tidak berdampingan, alangkah baiknya, ini sebenarnya ada 2 cara sih. Tapi kebanyakan siswa aku yang aku ajar itu selalu kalau ada angka-angka seperti ini selalu gunakan slot-slot aja, main kotak-kotak. Tapi main kotak-kotak di sini dia itu bisa detail, cuman agak nggak cepet gitu. Apakah bisa dikerjakan dengan filling slot dengan durasi kurang dari 1 menit? Bisa, sebenarnya bisa. Cuman ya gitu, mepet 1 menit. Cuman ada cara yang kedua, itu malah lebih ringkas. Aku kasih 2 cara di sini. Kalau di sini angka 6 digit ini pada saat disusun, syaratnya digit-digit genap tidak berdampingan. Ini ya, syarat digit genap tidak berdampingan. Berarti siswaku ini bisa nemuin soal foto kayak gini nih lebih suhu ya daripada aku. Luar biasa. Kirim kak, kirim kak, ini pak, kak dapat baru gitu terus. Iya luar biasa. Banyaknya permutasi 6 digit, berarti syaratnya digit-digit genap tidak berdampingan. Coba kita perhatikan di sini, untuk digit kalau ada kata-kata genap berarti kita harus memilah-milah. Oh, berarti ada angka ganjil nih. Berarti gini ya, aku buat di sini ada angka ganjil. Ini aku pakai cara yang agak lelet ya, pakai yang filling slot. Tapi detail dia. Kemudian angka ganjil di sini ada angka 1, 3, 5, 7. Berarti ada 4 angka. Sedangkan angka genap di sini cuman ada berapa? 2 dan 4 gitu ya. Benar enggak? Oh iya benar. Aku lumayan ngantuk nih. Selanjutnya aku harus gimana ya? Aku tulis apa ya, biar enak gitu dilihatnya. Gini aja deh. Nah, biar enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia ngomong nggak boleh berdampingan, berarti aku bisa buat gini. Ini kan angka, aku fokus dengan angka ganjil dulu. Ini yang aku, sorry. Angka ganjilnya itu kan ada 4, berarti ini aku buat 4 garis aja, 4 kotak. Ini ganjil. Nah, ganjil. Berarti ini kan angka ganjilnya itu kan ada 4 digit gitu kan ya. Berarti bisa dong aku tulis 4, 3, 2, 1. Berarti untuk penyusunan angka ganjil itu adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kalikan 3, 12, 12 kalikan 2 berarti 24. Ya enggak? Benar enggak hitunganku? Ya benar lah. Nah, kemudian angka genap di sini dia tidak boleh berdampingan. Artinya bisa aku akalin nih di sini. Artinya angka 2 dan 4 ini bisa aku susupin di sini. Nah, ini bisa aku susupin di sini atau di sini, atau. Ingat, ada kata-kata atau. Atau di sini, atau di sini, atau di sini. Anggaplah tanda merah di sini adalah slot yang kosong. Ini kosong. Berarti kosong. Boleh kan? Ini secara logika pelan-pelan. Nah, nanti aku kasih ini cara 1 ya, cara 1. Apakah ada cara 2 yang lebih gampang? Ada. Ntar aku pakai cara yang biasa siswa aku gunakan, pakai filling slot gitu ya. Pakai pengisian kotak-kotak itu. Nah, sekarang gini, ini angka genapnya kan ada 2, ya enggak?
Dan angka genap di sini apa syaratnya ada 6 digit tapi dia tidak berdampingan gitu kan ya. Berarti kalau misalnya angka 2 aku taruh di digit awal, berarti angka 4 bisa aku taruh di bagian sini, sini, sini atau sini, kan gitu kan? Intinya ada berapa bagian yang kosong nih? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena angka genap yaitu angka 2 dan angka 4 itu tidak boleh berulang ya. Kalau misalnya angka 2 sudah terpasang, berarti tinggal angka 4. Angka 4-nya boleh diisi di sini, di sini, di sini atau di sini. Pokoknya harus terpisah. Karena di sini digit-digit genap tidak boleh berdampingan. Artinya bisa aku buat gini. Karena ada tanda merah. Nah, tanda merah ini adalah slot yang kosong. Berarti slot yang kosong ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slot yang kosong. Dari 5 slot yang kosong ini, ya, aku hanya memasukkan 2 angka ini, yaitu ada angka 2 dan angka 4. Karena angka 2 karena angka genap di sini dia itu tidak boleh berulang, maka aku harus menggunakan yang namanya permutasi. Dari 5 slot yang kosong, ini kayak posisi duduk gitu loh. Cara kerjanya itu. Dari 5 slot yang kosong, ada 2 angka genap. Berarti di sini 5 slot yang kosong, aku isi dengan 2 angka yang genap, yaitu ada 2 angka. Yaitu 2 dan 4. Ini kan 2 angka genap kan ya. Berarti sini, ini menyatakan angka genap, banyaknya angka genap. Berarti 5P2, 5 faktorial per 5 dikurangin 2 faktorial. Ingat ya, yang namanya peluang, soal peluang ini kita harus dipaksa untuk apa ya, untuk bisa. Soalnya setiap tahun itu pasti keluar. Ya langsung yuk, 5 faktorial per 5 kurangin 2 berapa Rek? 3 faktorial ya. Berarti 5 kalikan 4 kalikan 3 faktorial per 3 faktorial. Coret-coret berarti 20. Artinya, nah ini tinggal kita kalikan aja, ya enggak? Gimana nih kalau misalnya gini ya, salah satu contoh aja. Di slot kosong yang paling depan, aku pasang angka 2, ya. Berarti angka 4-nya ditaruh mana? Boleh ditaruh sini, boleh taruh sini, boleh taruh sini, boleh taruh sini. Gitu kan ya? Berarti kalau angka 2-nya itu di depan dan salah satunya angka 4-nya, digit 4-nya itu kan boleh taruh sini, sini, atau sini, atau sini. Ingat kalau ada kata-kata atau berarti itu penjumlahan. Berarti ada berapa banyak cara kan gitu kan ya. Berarti karena angka 4-nya bisa di sini ya, berarti ini satu cara. Kayak gitu. Satu cara pada saat 2 dan 4 yaitu digit yang genapnya itu dia tidak berdampingan. Kemudian cara yang berikutnya pada saat 4-nya nggak di sini. Nah, misal angka 4-nya di sini, berarti kan cara yang kedua. Nah, ini ada berapa banyak cara? Ternyata pada saat aku permutasikan ada 20 cara. Pada saat angka 2 dan angka 4 atau angka genap di sini, dia aku masukkan ke slot-slot yang kosong ini, yang merah. Karena yang awal di sini kan angka ganjil, aku fokuskan dengan angka ganjil dulu. Karena di sini angka ini slot yang pertama ganjil, 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 yang biru kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Semoga ngerti ya. Nah, berarti di sini tinggal dikalikan aja. 24 kalikan 20. 24 kalikan 24, 48, 480. Nah, sekarang cara yang kedua. Ini berarti jawabannya 480 ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Nggak ada yang menghujat aku kan ya? Kalau menghujat ya udahlah. Cara yang kedua, aku bisa menggunakan seperti cara posisi duduk. Posisi duduk, ngerti nggak? Posisi duduk berarti kan gini. Tapi posisi duduk yang melingkar. Oh, bukan. Sorry. Posisi duduk yang sejajar. Kalau misalnya ada kata-kata ayah dan ibu selalu berdampingan. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di sini cara yang kedua ini lebih simpel. Tapi karena menurut aku ya, siswa aku itu nggak pernah aku ajarin cara-cara simpel, karena kan tergantung kebutuhan siswa aku cara mencernanya. Kalau mencernanya
butuh usaha keras, aku kasih sesuatu yang ringan-ringan. Contohnya kayak yang slot-slot kayak gini. Gak apa-apa 1 menit, yang penting bisa kejawab kan gitu kan ya. Nah, cara yang kedua di sini ada cara simple, kayak cara posisi duduk secara sejajar gitu kan ya. Atau buku yang disusun secara berjajar, ada buku matematika sama buku bahasa Inggris, dia boleh berdampingan atau tidak boleh berdampingan. Nah, kalau ada kata-kata berdampingan berarti dia dianggap satu objek kan gitu kan. Masih ingat nggak? Nah, berarti di sini kalau aku buat cara yang paling simple, artinya yang pertama aku buat ini, itu kan ada 6 digit kan ya. Jika ada 6 digit, berarti aku buat 6 faktorial. 6 faktorial itu berarti 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Berarti 30. 30 kalikan 4 berarti 12. 12 kalikan 6. 12 kalikan 6 72 berarti 720. Gini ya. Nah, sekarang ini ada kata-kata apa? Digit-digit genap tidak berdampingan. Berarti kalau digit-digit genap tidak berdampingan, boleh dong aku selisihkan dengan digit genap berdampingan. Kalau digit genap berdampingan, artinya angkanya berapa aja sih tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Angka yang tidak boleh berdampingan, ya. Tadi kan aku mencari banyaknya cara pada saat digit genapnya berdampingan. Berarti kalau berdampingan itu dianggap berapa? Dianggap 1. Kalau dianggap 1, artinya di sini jadi ada berapa objek? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini bisa aku tulis untuk yang digit genap tapi berdampingan di sini berarti 5 faktorial. Karena digit genapnya dia kan harus berdampingan, berarti dianggap satu objek. Karena ganjilnya itu ada 4, berarti di sini 4 ditambah satu objek tadi yang dianggap satu objek. Berarti ada 5 ya. Nah, angka yang berdampingan yaitu angka 2 dan 4, dia posisinya bisa bertukar tempat. Bisa 2, 4 atau 4 dan 2. Berarti selain 5 faktorial di sini harus dikalikan dengan 2 faktorial. Berarti jadi berapa nih? 5 kalikan 4, 5 kalikan 4 20, kalikan 3 60. Iya ya? 5 4 3. 60 kalikan 2. 120. 120 kalikan 2. Benar enggak sih? 240. Kita cocokin aja lah. Apakah pada saat 720 dikurangin? Iya. Dikurangin dengan 240, hasilnya apakah sama dengan yang ini? Kita tadi dapat 480. 0, 12 kurangin 4 berarti 8. Ini 6 kurangin 2 berarti 4. 480. Benar. Nah, gitu caranya. Nah, tinggal nanti kamu kepikirannya yang mana? Terpikir yang mana? Mau pakai cara yang mana? Tapi kalau siswa aku ini cup-cupin. Bisa. Udah pakai cara yang lelet aja nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu arahnya mau kemana. Kalau pakai cara cepet pun nanti khawatirnya, iya nggak ya kayak gitu. Yakin nggak ya? Jadi jangan diforsir dengan rumus yang banyak-banyak, nggak usah. Bateraiku berkurang. Nah sekarang, yang ini kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Aku bacain. Suatu barisan geometri memiliki rasio di sini min 3. Rasio min 3. Dan suku kelima barisan tersebut sama dengan 1. Oke. Gas lah. Berarti di sini rasionya sama dengan min 3. Suku kelima U5 sama dengan 1 ya. 1. Berarti kalau rasio itu berhubungan dengan rumus barisan geometri gitu kan ya. Rumusnya geometri berarti A R pangkat N-1 sama dengan UN. Kan gitu kan? Nah, berarti UN-nya berapa? UN-nya adalah 5. Berarti UN-nya sama dengan 5. Sorry ya. Aduh. Udah malam sih. UN-nya gimana sih?
U5-nya berarti aku nulisnya gimana sih ini? A kalikan R pangkat 5 dikurangin 1 sama dengan 1 gitu kan ya. A R pangkat 4 sama dengan 1. R-nya berapa? R-nya min 3. Berarti di sini A dikalikan dengan min 3 pangkat 4 sama dengan 1. Berarti A sama dengan min dipangkatkan genap. Berarti minnya hilang. Berarti min 3 pangkat 4 berarti 81. Berarti suku pertamanya adalah 1/81. Suku ke-1 barisannya negatif, berarti salah ya. Kita ketemukan positif, berarti ini salah. Suku ke-9 barisan positif. Oke, berarti gini. Kalau di sini ngomongin tentang suku-suku ya. Ini suku pertama itu kan suku ganjil. Sedangkan suku ke-9 itu kan suku ganjil. Ya. Berarti ini pasti positif dong. Ya, berarti benar dong ini. Gini ya. Ini suku ke-9 barisan positif, berarti benar dong. Berarti rasionya nanti jadi pangkat berapa? Pangkat positif gitu kan ya. Berarti ini benar. Yang ketiga, hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan negatif. Kalau suku pertama 1/81, suku kedua berarti 1/81 dikalikan R pangkat R gitu kan ya, berarti min 3. Kemudian di sini 1/81 dikalikan 9. Kemudian di sini 1/81 dikalikan min 27. Kan gitu kan ya? Ini rasionya, rasio. Ini suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Berarti kalau misalnya hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan di sini berarti suku pertama sama suku kedua diselisihkan, suku kedua sama suku ketiga diselisihkan. Apakah selalu hasilnya itu negatif? Kan belum tentu. Ya enggak? Belum tentu. Di sini ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif. Ya enggak sih? Ya kan? Berarti ini belum tentu ya. Tapi kalau jawabannya kayak gini, ya berarti kalau satu salah pasti 3 salah. Ini cuma membuktikan aja. Ini silakan kamu buktikan sendiri. Nanti U1 dikurangin dengan U2, U2 dikurangin U3, U3 dikurangin U4. Nanti kamu ini berapa hasilnya? Nanti pasti nggak selalu negatif. Ya kan? Karena di sini 1/8 sama min 1/8 sama min 3/81 lebih besar 1/8 kan ya? Iya, berarti nanti pasti positif. Belum tentu. Hasil perkalian dua suku barisan berurutan selalu negatif. Oh ya jelas dong. Kalau suku pertama positif, suku kedua negatif, ketika dikalikan itu pasti negatif. Benar, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Silakan nanti sambil dikoreksi. Lanjut. Nah ini, aku minta yang jelas dong ini apa? Wow ternyata ini soal gampang tapi dipanjang-panjangin. Aslinya gampang tapi dipanjang-panjangin. Ekspansi pada langkah keberapa sajakah yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktiannya itu benar? Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya kamu ya? Nah gini nih. Ini yang yang bocorin, silakan dibuka fotomu sendiri ya. Nah ini 10, ini kan sama ya dengan soalnya. Langkah ke 0, berarti soalnya sama dong. 10 pangkat 12 dikalikan 3 pangkat 10 dibagi dengan 15 pangkat 10 dikalikan akar 16 pangkat 6. Kemudian langkah pertama di sini harus diganti atau enggak? Gitu kan ya. Langkah pertama di sini yang diinginkan adalah angka 10-nya itu dijabarkan. Menjadi berapa? 2 kalikan 5. Benar nih. 2 kalikan 5 10. Pangkat di luarnya adalah pangkat 12. Benar. Kemudian dikalikan dengan 3. 3 pangkat 10. Benar. Kemudian yang 15-nya dijabarkan. 15 itu dari perkalian 3 dikalikan 5. Berarti benar dong, ya. Pangkatnya kita lihat, oh 10, oh sama, oh berarti benar dong, gitu kan ya. Nah sekarang angka 16 itu, 16 sendiri ya.
16 sendiri itu dari 2 pangkat 4. Gitu kan? Nah, kalau misalnya di sini masih ada akar, ya, ini dibuat menjadi akar, berarti di sini akar 2, apakah benar pangkat 12 pada saat di sini dia penjabarannya 16 pangkat 6. Berarti di sini 2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 6. Kalau suatu bilang berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti 16 pangkat 6 itu setara dengan 2 pangkat 4 kali 6, yaitu 24. Harusnya ini akar 2 pangkat 24. Berarti ini harus diperbaiki. Berarti langkah 1 ya, langkah 1 yang diperbaiki. Kemudian langkah kedua maunya seperti apa? Yuk kita cerna di sini. Oh, di sini pangkat-pangkatnya itu dimasukkan ke dalam nih. Yang awalnya tadi kan 2 sama 5-nya itu masih dijadikan 1, di mana pangkatnya adalah pangkat 12. Kalau pangkat 12-nya dimasukkan ke angka 2 dan ke angka 5, maka akan menjadi 2 pangkat 12 dikalikan 5 pangkat 12. Berarti ini benar. Ini benar. Kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 10. Ini benar. Selanjutnya yang bawah. Yang awalnya 3 dikalikan 5. Kemudian seluruhnya ini dipangkatkan 10. Dan angka pangkat 10 di sini dimasukkan ke setiap bilangan pokoknya. Berarti di sini jadi 3 pangkat 10 dikalikan 5 pangkat 10. Benar. Benar banget. Nah, sekarang apakah 2 pangkat 4 ini benar? Kayak gitu ya. Oh, dari di sini bentuknya itu akar, dia menjadi akarnya hilang. Nah, sekarang ini kan tadi perbaikannya harusnya kan 2 pangkat 24 diakarkan gitu kan ya, harusnya. Tapi di sini akarnya menjadi hilang. Berarti kalau akarnya hilang, berarti gimana nih? Akar itu menyatakan pangkat setengah gitu kan ya. Berarti 2 pangkat 24 kalau suatu bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi dan di sini akarnya dan di sini akar itu merupakan pangkat setengah, maka 24 dikalikan setengah yaitu 12. Harusnya ini bukan 2 pangkat 4 tapi pangkat 12, 2 pangkat 12. Maka langkah yang kedua ini diperbaiki gitu ya. Selanjutnya kita cek nih. Langkah ketiga, bagaimana langkah ketiga? Angka 2, atasnya ada angka 2, ini 5 pangkat 12. Oke, bawahnya, oh angka 2-nya hilang. Apakah benar? Ketika yang bawah angka 2-nya hilang, yang atas angka 2-nya ada. Kita cek. Artinya, nah ini ya, ini aku tulis lagi nih. Yang langkah kedua itu, ini langkah yang kedua. Ini aku tulis lagi, 2 pangkat 12 dikalikan 5 pangkat piro? Oh, 12. Kemudian dikalikan 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10 dikalikan 5 pangkat 10 dikalikan 2 pangkat, tadi harusnya bukan 2 pangkat 4 kan? Ini yang diperbaikin kan? Jadi 2 pangkat 12. Lah, ini 2 pangkat 12, ini 2 pangkat 12. Kalau bilangan pokoknya sama dan dibagi berarti pangkatnya akan dikurangin. Berarti sama aja 2 pangkat 12 kurangi 12. Atau ini dicoret aja. Berarti hasilnya untuk yang langkah ketiga, ngapain dicoret? Jangan. Benar ya? Oke. Ini langkah kedua harusnya gini. Langkah ketiga itu harusnya angka 2-nya di sini harusnya hilang. Karena ini bisa dicoret, gitu kan ya? Nggak ada yang sisa. Maka harusnya langkah ketiga itu penulisannya adalah 5 pangkat 12 kalikan 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10 kalikan 5 pangkat 10. Gitu kan? Iya, jadi seperti itu. Ini kalau misalnya kita buktikan lagi apakah langkah keempat itu benar. Coba ini 5 pangkat 12, ini bawahnya 5 pangkat 10. Ini 3 pangkat 10, bawahnya 3 pangkat 10. Oke, coret. Berarti di sini langkah keempat itu sama dengan 5 pangkat 12 per 5 pangkat 10. Hasilnya adalah 5 pangkat 2. Berarti ini benar? Benar. Artinya yang ekspansi pada langkah keberapa saja yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktiannya benar. Berarti di sini langkah 1, langkah 2, langkah 3 yang harus diperbaiki. Jadi seperti itu ya. Oh, nggak tahu ini soalnya hoax atau nggak ngerti. Pokoknya dikirim ya sudah, kerjakan, kirim kerjakan gitu kan ya. Nah, selanjutnya
Apa ini? Banyak bilangan genap positif, kurang dari 30 yang memiliki sisa 2. Oke. Berarti ini sebenarnya dasarnya itu ya. Apa namanya? Apa sih? Aduh, yang kelas 11 itu apa sih namanya? Polinom. Cuman kalau polinomial itu kan dia dalam bentuk fungsi gitu ya, ini ya, persamaan gitu. Ada variabel x-nya, tapi di sini murni angka. Banyaknya bilangan genap positif kurang dari 30 yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5. Oke, berarti berapa dikalikan 5 ditambah sisanya? 2 atau 3 gitu kan ya. Berarti di sini hasilnya adalah K. Oke, P-nya ini K, Q-nya di sini berapa? Ini angka berapa nih? Ini 8 atau 5 atau 6? Nggak ngerti. Entahlah, nanti ini ya, aku nggak tahu. Nggak bisa melihat. Kita cek aja untuk nilai K-nya. Nanti tinggal dibandingkan aja. Banyaknya bilangan genap positif. Bilangan genap positif kurang dari 30. Berarti bilangan genap di sini misalkan A gitu ya. Berarti kan bisa angka positif ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa? Mendekati 30 berarti 28 lah ya. 26, 28 gitu kan ya. Ini bilangan genapnya, bilangan genap positifnya. Di sini ada berapa banyak pilihan nih? Banyak kan ya. Nah, kalau disusun, dia memiliki sisa 2. Contoh, kalau misalnya mau menyusun sisa-sisa itu gimana sih? Misal nih, aku punya angka berapa ya? Angka 7 dibagi, jangan, angka 8 ya. Angka 8 dibagi 3 misal. Angka 8 kalau dibagi 3 itu berarti hasilnya 2, ya enggak? Karena ini hasilnya itu 2, sisanya itu berarti berapa? Sisanya 2, ya enggak? Tapi kok kembar? Ya udahlah, gitulah pokoknya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau menyusun 8 dibagi 3 itu, jadi penyusunannya kayak gini. 2 dikalikan pembagi, ini ya, 2 dikalikan pembagi yaitu 3, kemudian ditambah sisanya yaitu 2. Berarti ini adalah hasil, ini adalah pembagi, ini yang terakhir ini adalah sisa, kan gitu kan ya. Berarti kalau ada suatu bilangan yang dibagi, itu rumusnya adalah hasil bagi dikalikan pembagi ditambah sisa. Artinya kalau misalnya di sini bilangan genap sebanyak ini yang aku misalkan dengan A dan hasilnya itu K pada saat bilangan A ini dibagi 5 dan sisanya itu bisa angka 2 atau 3, berarti aku buat gini. Gimana ya nyusunnya ya? Misal berpikir. Ya Allah, pantas kok aku susah mikirnya, mau jam 12 sih. Aku nyusunnya gimana sih? Berarti bilangan A di sini sama dengan, gitu kan ya? Ini nih, 5. Hasil gitu ya. Hasil berarti hasilnya anggap aja B. Dikalikan pembagi, berarti pembaginya di sini 5, berarti B dikalikan 5 ditambah dengan sisanya. Sisanya misalnya di sini aku ambil angka 2. Gini ya. Berarti angka B di sini bisa kita coba-coba. Kalau angka B di sini itu gini, kalau bilangan A di sini dia menghasilkan bilangan yang positif, berarti apalagi di sini bilangan bulat positif, berarti nilai angka B-nya ini bisa kita mainkan angka positif gitu kan ya. Genap atau ganjil terserah. Berarti di sini B-nya itu adalah bilangan bulat positif. Ya enggak sih? Berarti bilangan positif ini bisa aku masukkan angka 0,
angka 1, angka 2, angka 3, sampai seterusnya, yang pada saat aku masukkan nilai B-nya dari angka 0, 1, 2, sampai seterusnya, nilai A-nya itu adalah bilangan genap yang kurang dari 30. Yuk kita coba. Bukan? Capek loh laptopnya. Sama seperti otakku. Daya pikirku sudah mulai melemah karena mau jam 12. Yuk kita cek. A-nya ini berapa A? Berarti B-nya misal aku pasang angka 0. 0 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 2. Memenuhi. Ya. Dimana A di sini adalah bilangan genap positif. Kurang dari 30. Kurang dari 30 enggak? Iya. Positif enggak? Iya. Selanjutnya. Kalau B-nya aku pasang angka 1. Ini TikToknya ngapain? Oke. Angka 1 berarti A sama dengan B. B-nya berapa? 1 dikali 5 ditambah 2 sama dengan berapa ini berarti? 7 ya? 7. 7 ini adalah bilangan A. A ini adalah bilangan genap. Loh, kok 7? Berarti salah dong, kan gitu kan? Berarti ini nggak memenuhi pada saat B-nya di sini, dia nilainya 1. Selanjutnya, A sama dengan, ini kita misalkan B-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 12. Positif, bilangan genap. Dan kurang dari 30, berarti angka 12 benar. Lanjutin ini, terus. Kalau misalnya 3, sampai nanti dia melebihi angka 30. Nah itu adalah, apa? Ini disuruh ngapain sih? Loh, aku sampai lupa. Banyaknya bilangan. Oh, banyaknya. Ya, banyaknya. Jadi nanti kita harus menghitung. Ini berarti banyaknya, pertama ada 1, ada 2, kayak gitu loh. Nanti yang memenuhi itu ada berapa banyak yang positif, genap, dan kurang dari 30. A sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 17. No. Selanjutnya angka 4. A, 4 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 22. Yes. Selanjutnya 5. Ini kan belum sampai 30 kan? Terus saja. A, 5 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 25, 2, 27. No. Selanjutnya angka 6. Oh, angka 6 udah mentok ya ini ya. Berarti A sama dengan 6 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 32. Nah ini. Oh, nilai A. A itu apa? A ini adalah bilangan genap positif, tapi kurang dari 30. Dan ternyata ini 32. Berarti B-nya nggak boleh dong angka 6. Berarti yang bisa diterima adalah 1, 2, 3. Berarti ada 3 nih banyaknya. Oh, tapi di sini atau 3 gitu ya. Berarti kamu harus mencoba sendiri nih. Cobalah ya. Coba sendiri. Nanti siswaku tak suruh coba sendiri. Coba pokoknya. Ini udah aku kasih clue. Nanti tinggal dibandingkan nih. Kalau ini kan yang sisanya 2 itu ada banyaknya ada 3 gitu kan ya. Nah, sekarang yang sisanya 3 ada berapa banyak? Nanti tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Ya enggak sih? Ya. Selanjutnya aja deh. Oh, mau jam 12. Seriusan? Yang nonton 103 ya. Oh, ini udah jam 12. Ya, besok UTBK ya. Ayo tidur, wes nggak usah. Rezeki pasti ada aja, nggak usah sampai kayak yang penting mental kamu ya. Yang penting mental kamu. Ini apa? Semakin malam kok semakin banyak yang nonton. Luar biasa. Tidur. Luas daerah. Nanti kalau ini ada rekamannya, nanti aku share kalau mau itulah. Tapi fotonya ya berarti yang ini aja ya, nanti kamu ituin. Gratis. Tidur. Nanti WA aku aja, WA aku. Tidur ya, jangan itu. Ini aku bikin rekaman ini ya. Udah tidur aja. Kalau kamu butuh rekamannya nanti aku kirim. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9 pi. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9 pi. Berarti luas kan? Luas lingkaran kan? Luas lingkarannya itu 9 pi kan?
Coba aku lihat ini jari-jari lingkaran, keliling lingkaran. Oh, berarti jari-jari sama keliling lingkaran di sini berhubungan dengan luas. Luas lingkaran itu apa? Berarti PR kuadrat. Ya, PR kuadrat. Gini kan ya? Ini sama dengan 9pi. Coret ya kiri kanan ya. Maka R kuadrat sama dengan 9. Maka R-nya sama dengan akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Yes, benar. Tuh, pernyataan 1 benar. Ternyata udah bisa dicontreng. Titik M dan N terletak pada lingkaran sehingga panjang busur MN. Oke, di sini diketahui panjang busur. Panjang alhamdulillah. Sorry, minum dulu. Panjang busur. Panjang busur. Terus habis itu luas juring itu SMP kan ya? Wow, semakin amazing. Ada SMP, SMP-nya. Tapi SMA itu dapat nggak ya? Kayaknya enggak ya. Yang juring-juring, panjang busur. SMP kan ya ini ya? Ya nggak sih? Panjang busur MN ini sama dengan pi. Gini ya. Rumusnya panjang busur apa? Panjang busur berarti panjang busur itu kan ini. Ya. Berarti keliling lingkaran, berhubungan dengan keliling lingkaran gitu kan ya? Ya nggak sih? Berarti aku harus ngapain? Oh, di sini ada keliling lingkaran. Cobalah. Berarti rumusnya keliling lingkaran 2πr. Ya enggak? Berarti keliling lingkaran di sini sorry ya, agak lemot otakku. Oh, jam 12. Oke, habis ini berhenti. Kurang berapa soal sih? Ya Allah, banyak banget lah. Nah, sisanya besok aja, capek aku. Besok aja lah ya. Bentar. R-nya dari mana? Oh, ini 3 loh kan. Udah ngantuk kan aku. Berarti keliling lingkaran 6pi dong. Loh, ini udah kejawab. Wow, amazing. Wow. Siapa yang bilang susah? Oh, susah kalau misalnya nggak inget rumusnya. Ya nggak sih? Ya kan? Gitu ya. Luas juring. Nah, juring ini SMP. Luas juring MON. Tapi ini ada sudut MON. Oke, sudut MON. Berarti ini kan sudut pusat gitu kan ya? Ini sudut pusat. Diapain ya? Bentar, aku berpikir dengan kelemahan otakku yang saat ini mendekati jam 12. Bentar ya. Sabar, harus sabar. Bentar. Aku harus menghitung mana dulu ya. Yang berhubungan, kalau luas juring itu kan yang bentuknya kayak pizza. Kalau pizza itu kan berarti dia berhubungan dengan luas lingkaran nggak sih? Iya kan? Berarti bisa aku buat gini. Ini sudutnya. Aku tulis dulu deh rumusnya ya. Sudut MON. Sedangkan sudut MON-nya ini nggak diketahui kan? Dibagi dengan seluruh lingkarannya. Berarti 360 derajat. Gitu nggak? Kemudian dikalikan dengan luas lingkaran. Loh, ini loh. Bukan X ya. Ini kalikan luas lingkaran. Ya Allah, ya gini nih loh kalau malam-malam. Sudut MON. Nggak tahu aku. Terus gimana dong? Tulis aja lah dulu. Nggak ngerti aku, udah capek. 360 kali luas lingkarannya berapa? Oh, ini. Masa gitu aja nggak kelihatan sih? Lah terus, berapa luas juringnya? Nggak ketemu ya? Berarti kita harus mencari sudut MON dulu. Apakah sudut MON-nya itu 60? Berarti kita harus menggunakan apa? Sudut pusat. Dihubungkan dengan panjang busur. Ya nggak sih? Ya, aku kok agak ngantuk ya. Ayo semangat. Satu lagi deh. Udah lemes aku. Aku mau nulis apa? Bentar.
Ayo dong. Otak, ayo bekerja ya. Nulis apa nih? Ya Allah. Gini deh. Ntar, sudut pusat, yaitu sudut MON gitu kan ya. Berarti aku butuh sudut pusat MON gitu kan. Terus diapakan? Oh, dibandingkan aja sudut MON. Ya Allah, nggak dari tadi. Dibandingkan dengan panjang busurnya aja. Ya nggak sih? Panjang busur itu berhubungan dengan keliling. Nah, keliling kan, keliling lingkaran. Berarti, nah ketemu nih, MON. Yes, 360 sama dengan panjang busurnya berapa? Panjang busur tadi berapa, Say? Berapa? Nah, diketahui pi ya. Pi. Berarti pi. Dibagi dengan keliling lingkaran. Mana keliling lingkaran? Oh ya Allah, ini loh. Sebel deh aku dengan diriku sendiri. 6 pi. Coret. 6 berarti sudut MON. 60 masukkan ke sini. Yes, ketemu. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Berarti 60 dibagi 3, 60 dikalikan 9 pi. Coret 0 atas bawah. 6 sama 3, 6. Berarti 6. Hasilnya adalah 9 per 6 pi. 9 per 6 pi. Itu kelipatan 3. Berarti bagi 3, 3 bagi 3, 2. 3 per 2 pi. Benar. Horai. Sudah. Dah capek. Aku pengen tidur. Dah. Gitu ya. Silakan dicerna, dilihat foto-foto bocorannya. Nggak tahu itu siswa aku dapat dari mana. Dah pokoknya dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.